Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 atau kelompok Gamma. Di sini kami akan menjelaskan mengenai limit fungsi aljabar. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deli Alfianur. Di sini saya berperan sebagai ketua kelompok di kelompok 6 atau kelompok Gamma. Nah, sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Farda Masyumi, yang kedua ada Lira Anggreni Santosa, yang ketiga ada Ane Tri Agustian, yang keempat ada Salma Salsabila, yang kelima ada Fitri Nur Anissa, yang keenam ada Devia Isla Pauziah, yang ketujuh ada Koila, yang kedelapan ada Yuli Maulana, yang kesembilan ada Nusyifa, dan yang kesepuluh ada Ridwan Effendi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian limit fungsi aljabar. Sebelum masuk ke limit fungsi aljabar, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu limit fungsi dan apa itu limit fungsi aljabar. Yang pertama yaitu ada limit fungsi. Limit fungsi atau limit suatu fungsi merupakan salah satu konsep mendasar dalam kalkulus dan analisis. Dalam kalkulus dan analisis, limit fungsi itu sangat dibutuhkan sekali, yaitu mengenai tentang kelakuan suatu fungsi mendekati titik masukan tertentu. Dan yang kedua ada limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar adalah menentukan nilai fungsi aljabar jika perubahan fungsi tersebut mendekati nilai tertentu. Dalam kaitannya dengan bentuk limit pertama, ada beberapa metode di dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar, yaitu dengan metode substitusi dan metode pemfaktoran. Mungkin itu saja materi yang sudah saya sampaikan, karena di sini saya hanya menjelaskan mengenai pengertian limit fungsi aljabar. Untuk materi selanjutnya akan dipelajari atau akan diberikan pengajaran oleh kawan-kawan saya dari kelompok Gamma dan kelompok 6. Maka dari itu, mari kita stay di sini, jangan kemana-mana. Kita pahami materi apa itu limit fungsi aljabar, dan kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan limit fungsi aljabar, cara-cara penggunaannya, cara-cara menyelesaikannya, dan beberapa contoh soal yang harus dijawab. Maka dari itu, mari kita lihat pembelajaran setelah ini. Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursifa. Saya dari kelompok Gamma, kelas 1C, dengan nomor NIM 12020500888. Yuk kita mengenal tentang sifat-sifat limit fungsi. Sifat-sifat limit fungsi ini ada 9 sifat. Yang pertama ada limit K sama dengan K, X sama dengan A. Contoh soalnya, tentukan nilai limit 7 X sama dengan 2. Diketahui A-nya sama dengan 2. A-nya sama dengan 2 di mana? Kita masukkan ya soal ini ke ini. X sama dengan 2. X sama dengan A, berarti A-nya itu 2. Dan C-nya atau K sama dengan 7. K-nya itu yang ini. K-nya sama dengan 7. Jadi nilai dari limit 7 X sama dengan 2 adalah 7. Nah, ini sifat 1. Kita lanjut ke sifat 2. Sifat 2 itu ada limit X pangkat N sama dengan A pangkat N. X sama dengan A. Contoh soalnya, tentukan nilai limit X pangkat 3. X sama dengan 2. Jawab, diketahui A sama dengan 2, N sama dengan 3. Nah, kita masukkan yang diketahui ini ke sini. A pangkat N. A-nya berapa? A-nya adalah 2. N-nya 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Jadi, nilai dari limit X pangkat 3
X sama dengan 2 adalah 8. Nah, ini sifat 2. Kita lanjut ke sifat 3. Nah, sifat 3 ini memiliki rumus limit K fx sama dengan K limit fx. X menuju atau X sama dengan A. Contoh soalnya, tentukan nilai limit 4 dalam kurung X plus 2. X mendekati atau X sama dengan 2. Kita jawab ya. Diketahui A-nya itu berapa? A-nya itu adalah 2. Nah, ini ya. X sama dengan 2. Adalah 2. K-nya sama dengan 4 dan fx sama dengan fx-nya berarti ini ya, x plus 2. Maka berarti sini berapa? 4 limit x sama dengan 2 sama dengan x plus 2. X plus 2, x-nya itu tadi berapa? 2 ya. Jadi langsung saja ya. 4 2 tambah 2. 2 tambah 2, 4. Berarti 4 dikali 4, 16. Jadi, nilai limit 4 dalam kurung X plus 2, X sama dengan 2 adalah 16. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke sifat nomor 4 dan 5. Nah, kenapa sifat nomor 4 dan 5 itu disatukan? Karena rumusnya itu hampir sama. Yang membedakannya itu adalah kalau sifat 4 itu pakai plus sama plus. Kalau sifat 5 itu pakai min. Nah, kita ke sifat 4. Sifat 4 ya. Limit fx plus gx sama dengan limit fx plus limit gx, gitu ya. Dan kalau sifat 5-nya, limit fx min gx sama dengan limit fx min limit gx, x sama dengan a. Kita lanjut ke contoh soalnya. Tentukan nilai limit dalam kurung x pangkat 3 tambah X pangkat 4. X sama dengan 2. A-nya itu sama dengan 2. Fx-nya X3 dan Gx-nya X4. Maka limit limit dalam kurung X pangkat 3 plus X pangkat 4 sama dengan limit X3 X pangkat 3 tambah limit X pangkat 4. X menuju 2 atau X sama dengan 2. X-nya itu berapa? Tadi udah diketahui 2 ya. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 ditambah 2 pangkat 4, 16. 16 ditambah 8, 24. Jadi, nilai limit X pangkat 3 plus X pangkat 4, X sama dengan 2 adalah 24. Kita lanjut ke sifat nomor 6. Sifat nomor 6 ini memiliki rumus limit Fx kali Gx sama dengan limit Fx kali limit Gx. X sama dengan A. Contoh soalnya. Contoh soal, tentukan nilai limit dalam kurung X pangkat 3 dikali X pangkat 4. X sama dengan 2. Diketahui A sama dengan 2, Fx sama dengan Fx-nya X pangkat 3, Gx-nya sama dengan X pangkat 4. Tadi gimana? Limit Fx dikali limit Gx. Jadi X pangkat 3 dikali X pangkat 4. X pangkat 3 dikali X pangkat 4.
tadi X-nya berapa? Ya, 2. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 adalah 8. 2 pangkat 4, 16. 16 dikali 8, 128. Jadi nilai dari limit dalam kurung X pangkat 3 dikali X pangkat 4 itu X sama dengan 2 adalah 128. Ini sifat 6, kita lanjut ke sifat 7 ya. Sifat 7 ini adalah lim fx dibagi gx sama dengan limit fx dibagi limit gx. X sama dengan A. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Tentukan nilai limit X pangkat 4 per X pangkat 3, X sama dengan 2. Diketahui A sama dengan berapa A-nya? 2. Fx sama dengan X4 dan Gx sama dengan X3. Maka tadi apa? Fx dibagi Gx. Berarti X pangkat 4 dibagi X pangkat 3. Nah, kita masukkan X-nya berapa? X-nya 2. Jadi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 4 berapa? 16. 2 pangkat 3, 8. 16 dibagi 8 atau 16 per 8 itu sama dengan 2. Jadi limit X pangkat 4 per X pangkat 3, X sama dengan 2 sama dengan 2. Gitu. Kita lanjut ke sifat nomor 8. Sifat nomor 8. Limit fx sama dengan limit fx pangkat n. Nah, ini fx-nya di dalam kurung ya. Pangkat n. X sama dengan A. Kita lanjut ke soal. Soalnya, tentukan nilai limit dalam kurung 2x plus 7 pangkat 3. Jawab. Diketahui A-nya berapa? A-nya adalah 0, Fx-nya adalah 2x plus 7, dan N-nya adalah 3. Maka limit 2x plus 7 ini di dalam ya, pangkat 3, X sama dengan 0 sama dengan 2x plus 7, ini di dalam kurung pangkat 3. X-nya udah diketahui berapa? 0. Jadi 2 dikali 0, habis. Sisanya ada 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 berapa? Ya betul, 343. Jadi nilai dari lim dalam kurung 2x plus 7 akar pangkat 3 X sama dengan 0 adalah 343. Kita lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu sifat ke-9. Sifat ke-9 ini adalah limit n akar fx sama dengan n akar limit fx. X sama dengan A. Kita lanjut ke contoh soalnya. Tentukan nilai limit 2 akar X pangkat 4. X sama dengan 2. Jawabannya diketahui. A-nya berapa? A-nya 2. Fx-nya X pangkat 4 dan N-nya itu 2. Maka limit 2 akar X4 sama dengan 2 akar limit X pangkat 4 X sama dengan 2. X-nya ini adalah 2. Jadi kita langsung masukkan saja 2 akar 2 pangkat 4.
Akar 16 sama dengan 4. Karena 4 dikali 4 adalah 16. Nah, jadi itu. Ini adalah sifat-sifat dari limit aljabar. Sekian mungkin pemaparan materi tentang sifat-sifat limit fungsi aljabar dari saya. Mohon maaf jika selama menyampaikan materi terdapat banyak kesalahan dalam penulisan ataupun dalam perkataan saya. Saya lanjutkan kepada teman saya, Ahirul Karam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman saya menjelaskan tentang apa itu pengertian dari limit fungsi aljabar dan apa aja sifat-sifat limit fungsi aljabar, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menentukan nilai limit fungsi aljabar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Nur Anissa. Untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar terdapat beberapa cara, yaitu metode substitusi, metode pemfaktoran, dan metode merasionalkan penjemput atau membagi faktor sekawan. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang metode substitusi saja. Untuk metode substitusi ini yaitu nilai suatu fungsi f untuk x mendekati a bilangan real dapat ditentukan dengan cara substitusi secara langsung, yaitu mengganti nilai X dengan A. Contohnya seperti limit X mendekati 2, berarti X diganti dengan 2. Namun, apabila hasilnya 0/0, tahingga per tahingga, atau tahingga dikurangi tahingga, atau hasilnya tak tentu, itu tidak bisa diterapkan, atau dengan hasil tersebut, cara ini tidak dapat diterapkan secara langsung, sehingga perlu dengan disederhanakan atau dengan cara lain seperti pemfaktoran atau menggalikan faktor sekawan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan salah satu contoh. Di sini terdapat contoh soal tentang menentukan limit fungsi aljabar dengan cara metode substitusi secara langsung. Tentukan nilai limit dari limit X mendekati 4 dengan X kuadrat dikurangi 8. Caranya yaitu nilai limit fx dari X kuadrat min 8. Berarti X ini diganti menjadi 4. Nah, jadi X kuadrat min 8 itu X-nya diganti 4, jadi 4 kuadrat min 8 menghasilkan 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Jadi nilai limit fungsi aljabar dari X mendekati 4 adalah 8. Untuk lebih jelasnya lagi, teman saya akan menjelaskan contoh soal berikutnya. Saya Yuli Maulana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Saudari Fitri. Di sini saya akan hanya akan memberikan beberapa contoh soal. Oke, mari kita lihat. Sekarang kita langsung ke contoh soal saja karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Saudara Putri. Di sini saya mempunyai 3 contoh soal. Yang pertama, limit 3x kuadrat min 2x ditambah 2 dengan x mendekati 3. Metode substitusi ini adalah metode yang paling gampang ya teman-teman, karena di sini kita hanya cukup menggantikan x-nya saja dengan angka yang ada di sini. X mendekati 3, maka x-nya harus diganti dengan 3 seperti itu. Nah, mari kita masukkan 3 kali 3. X-nya ganti dengan 3 kali 3x kuadrat min 2 kali 3, X-nya sama, setiap X diganti dengan yang ada di sini. 2 kali 3 ditambah 2. Nah, 3 dikali 3 pangkat 2, 9, min 2 kali 3, 6, ditambah 2.
3 kali 9, 3 kali 9, 27. 27 kurangi 6, 21. 21 ditambah 2 sama dengan 23. Oke, selesai. Nomor 1. Kita next ke nomor 2. Sangat mudah kan metode substitusi ini? Limit akar 3x min 2 dengan x mendekati 2. Mari kita masukkan x-nya dengan angka 2. Maka 3 dikali 2 dikurangi 2. 3 kali 2 sama dengan 6 dikurangi 2. 6 akar 6 dikurangi 2 yaitu menjadi akar 4. Maka akar 4 sama dengan 2. Oke, kita next ke nomor 3. Limit 3x ditambah 1 per x kuadrat min 2 dengan x mendekati min 2. Oke, ini mepet sekali ya teman-teman. Maaf. Oke, kita seperti biasa menggantikan x dengan angka yang ada di sini yaitu min 2. Ini min 2 ya. Mari kita masukkan 3 dikali min 2 ditambah 1 per x pangkat 2 menjadi min 2 pangkat 2 min 2. 3 min 2 sama dengan min 6 ditambah 1 per min 2 pangkat 2 yaitu sama dengan 4 per min 2 sama dengan min 6 kurangi 1 yaitu min 5 per 4 kurangi 2. Maka hasilnya adalah min 5 per 2. Yang ini hasilnya. Nah, ini sangat mudah sekali teman-teman. Tetapi kalau dalam bentuk pecahan, ingat, di dalam limit itu pembagi itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi pembagi di sini itu di dalam limit tidak boleh 0. Kalau misalkan 0, berarti kita harus menggunakan cara lain. Jangan menggunakan metode substitusi. Itu ingat teman-teman. Jadi ingat ya, sekali lagi, pembagi di dalam suatu limit itu tidak boleh 0. Okay, that's all from me. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anetri Agustian dengan NIM 12020050012. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencari nilai limit fungsi aljabar dengan metode faktorisasi. Apabila hasil substitusi langsung diperoleh nilai bentuk tak tentu ataupun 0 per 0, maka kita akan memfaktorkannya sehingga bentuknya menjadi bukan bentuk tak tentu ataupun 0 per 0. Kemudian kita akan melanjutkan menggunakan strategi substitusi langsung sehingga akan diperoleh hasilnya. Langsung saja contoh soal nomor 1. Di sini ada soal, carilah nilai dari limit x menuju negatif 4, x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 per 2x ditambah 8. Di sini kita akan mencoba dulu dengan menggunakan metode substitusi, dengan nilai x akan diganti dengan negatif 4. Maka hasilnya akan 0 per 0. Langsung saja di sini. Carilah nilai limit dari x menuju negatif 4, x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 per 2x ditambah 8. Kita akan memfaktorkannya. Carilah nilai dua angka yang apabila dikalikan akan menghasilkan positif 12 dan apabila dijumlahkan akan menghasilkan positif 7. Yaitu angkanya ada positif 3 dan positif 4. Kenapa positif 3 dan positif 4? Karena di sini x dikali x akan menghasilkan x kuadrat, x dikali 4 akan menghasilkan 4x, 3 dikali x akan menghasilkan 3x, maka 4x ditambah 3x sama dengan 7x, dan 3 dikali 4 akan menghasilkan positif 12, per 2x ditambah 8. Kenapa menjadi 2x ditambah 4, karena di sini kalau 2 dikali x akan menghasilkan 2x dan 2 dikali 4 akan menghasilkan 8. Di sini ada yang sama yaitu x ditambah 4, kita coret saja. Dan sisanya ada x ditambah 3 per 2. Maka kita kebawahkan dengan mengganti nilai x menjadi negatif 4, maka negatif 4 ditambah 3 per 2, hasilnya akan negatif 1 per 2.
Langsung saja contoh soal nomor 2, yaitu carilah nilai limit dari x menuju negatif 4, x kuadrat ditambah x kurangi 12 per x ditambah 4. Kita menggunakan metode substitusi dulu, dan hasilnya akan 0 per 0. Langsung saja di sini kita akan faktorkan x kuadrat ditambah x kurangi 12 dengan mencari nilai angka yang apabila dikalikan akan menghasilkan negatif 12 dan apabila dijumlahkan akan menghasilkan positif 1. Maka angkanya adalah negatif 3 dan positif 4. Kenapa negatif 3 dan positif 4? Karena di sini kalau x dikali x akan menghasilkan x kuadrat, x dikali 4x akan menghasilkan 4x, negatif 3 dikali x akan menghasilkan negatif 3x, dan langsung saja 4x ditambah negatif 3x sama dengan positif x, dan negatif 3 dikali 4 hasilnya negatif 12 per x ditambah 4. Di sini ada yang sama, yaitu x ditambah 4, maka kita langsung coret saja, dan yang tersisa adalah x dikurangi 3. Di sini nilai x akan diganti dengan negatif 4, maka negatif 4 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 7. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Lira Anggraini Santosa dengan nomor induk mahasiswa 12020500067. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mencari nilai limit menggunakan metode faktorisasi. Beranjak ke contoh soal nomor 3. Di sini saya menyediakan soal limit x menuju min 2 x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 per x kuadrat ditambah x min 2. Dua soal ini sama ya, cuman saya menulisnya 2 kali. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk mencari nilai dari sebuah limit itu cara yang paling mudah adalah menggunakan metode substitusi, di mana nilai min 2 ini langsung kita tempatkan pada variabel x. Kita lihat di sini. Nah, hasil dari metode substitusi adalah 0 per 0. Perlu saya ingatkan dan perlu kita ketahui juga bahwa 0 per 0 ini merupakan bentuk tidak tentu. Jika nilai dari sebuah limit hasilnya 0 per 0 atau disebut juga bentuk tidak tentu, maka kita perlu mencarinya menggunakan cara lain. Caranya apa? Yaitu menggunakan metode faktorisasi. Nah, di sini ini adalah jalan yang terbaik untuk menemukannya. There's a way to do it, better find it. Kita lihat lagi soalnya. Limit x menuju min 2 x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 per x kuadrat ditambah x min 2 sama dengan limit x menuju min 2 x tambah 2 dikali x ditambah 1 per x tambah 2 dikali x min 1. Silakan teman-teman bisa sambil menulis. Kita kalikan dua bilangan dari ini. Yang pertama dari pembilang, yaitu x ditambah 2 dikali x tambah 1. Caranya x dikali x, kemudian x dikali 1. X dikali x hasilnya x kuadrat, dan x dikali 1 hasilnya 1x. Ingat ya, 1x. Lalu kemudian untuk bilangan yang kedua, 2 dikali x, 2x, dan 2 dikali 1, 2. Tadi ada 1x dan 2x. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 3x, dan 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Begitupun dengan penyebut. X ditambah 2 dikali X min 1. X dikali X adalah X kuadrat, kemudian X dikali min 1 sama dengan min 1X, dan 2 dikali X adalah 2X. Maka jika dijumlahkan, min 1 dengan 2X hasilnya adalah positif 1X. Lalu positif 2 dikali min 1 hasilnya min 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di pembilang ada X tambah 2, di penyebut juga ada X tambah 2. Kita selalu menggunakan sistem coret-mencoret. Kenapa? Karena dua bilangan tersebut sama. Namun banyak yang sering salah paham dengan mengatakan bahwa dua bilangan itu habis, dua bilangan yang dicoret ini itu habis. Nah, itu salah. Karena kita juga bisa menyebutnya X ditambah 2 per X ditambah 2 itu hasilnya adalah 1. Jadi kita coret dan kita ganti dengan angka 1 atau 1 per 1.
Jadi di sini bisa dilihat limit X menuju min 2, 1 dikali X tambah 1 per 1 dikali X min 1. Hasilnya, limit X menuju min 2, X tambah 1 per X min 1. Karena setiap bilangan yang dikali 1, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, kita sudah melihat ini adalah bentuk yang paling sederhana. Lalu kita masukkan karena limit X menuju min 2, itu artinya min 2 selalu menempati variabel X. Kita masukkan min 2 ditambah 1, min 2 dikurangi 1, karena X tambah 1 jadi min 2 tambah 1, kemudian X min 1 jadi min 2 min 1. Hasilnya min 1 per min 3. Hasilnya pasti negatif, karena negatif dibagi negatif pasti positif, maaf salah. Jadi hasilnya pasti positif. Kita juga bisa menulis 1 per 3. Nah, jika belum paham, kita coba satu contoh soal lagi, yaitu contoh soal yang keempat. Soalnya adalah limit X menuju 1, X min 1 per X kuadrat min 5X tambah 4. Ini juga dua soal yang sama ya. Kemudian seperti biasa, kita lihat metode substitusinya tetap menghasilkan 0 per 0, di mana ini adalah bentuk tidak tentu. Seperti sebelumnya, jika bentuknya tidak tentu, kita menggunakan metode faktorisasi. Kita itu tidak boleh berpikir bahwa matematika itu sulit. Matematika itu banyak caranya, asal hasilnya tepat. Nah, di sini kerja keras kita akan membantu kita mendapatkan yang terbaik. Kita lihat lagi soalnya, limit X menuju 1, X min 1 per X kuadrat min 5X tambah 4. Sama dengan limit X menuju 1, X min 1 per X min 4 dikali X min 1. Nah, ini X min 1 tetap, karena di sini tidak ada yang perlu difaktorkan. Sedangkan penyebutnya karena X kuadrat min 5X tambah 4, kita faktorisasikan menjadi X min 4 dikali X min 1. Cara memfaktorisasikan itu bagaimana? Yaitu mencari dua bilangan yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 5 dan ketika dikalikan hasilnya adalah positif 4. Maka kita temukan bahwa min 4 dan min 1 itu adalah hasil dari min 5 dan positif 4. Min 4 dijumlahkan dengan min 1 hasilnya min 5, dan min 4 dikali dengan min 1 hasilnya positif 4. Lalu begini, X dikali X, X kuadrat. X dikali min 1 hasilnya min 1X, kemudian min 4 dikali X hasilnya min 4X. Nah, min 4X dengan min 1X hasilnya min 5X. Kemudian min 4 dengan dikali min 1 hasilnya positif 4. Nah, kembali kita lihat di sini ada pembilang X min 1 sama dengan penyebut X min 1. Kita gunakan lagi sistem coret-mencoret, di mana hasilnya adalah 1 atau 1 per 1. Jadi limit X menuju 1, 1 per X min 4 dikali 1. Sama dengan limit X menuju 1, 1 per X min 4. Karena X min 4 dikali 1 adalah X min 4. Nah, ini bentuknya sudah sederhana. Lalu kita lihat bahwa limit X menuju 1, artinya setiap variabel X ditempati oleh 1. Kita uraikan, 1 per 1 per 4. Karena X min 4 jadi 1 min 4. Mohon maaf ya, ada kesalahan, 1 per 1 min 4. Karena X min 4 jadi 1 min 4. Hasilnya adalah 1 per min 3 atau min 1 per 3. Ini hasilnya sama saja gitu. Semoga paham ya. Mohon maaf untuk semua kesalahan pengucapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Arinda. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal limit fungsi aljabar menggunakan metode mengalihkan dengan bentuk sekawan. Untuk lebih jelasnya, ayo simak penjelasan berikut ini. Metode mengalihkan
dikalikan dengan bentuk sekawan. Jadi, bagaimana caranya? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Metode mengalihkan dengan bentuk sekawan dilakukan pada limit berbentuk irasional. Fungsi dikalikan dengan sekawannya agar bentuk limit tersebut tidak irasional, sehingga dapat melanjutkan dengan substitusi nilai langsung. Untuk lebih jelasnya, ayo langsung ke contoh soalnya. Selanjutnya, contoh soal. Di sini tertera soal limit x mendekati 0, x per akar 2 ditambah x dikurangi akar 2 dikurangi x. Langsung ke pembahasannya ya. Sama dengan limit x mendekati 0, x per akar 2 ditambah x dikurangi akar 2 dikurangi x. Dikalikan dengan akar sekawannya. Apa sih akar sekawan? Akar sekawan tuh dikalikan dengan tanda yang berkebalikan dengan yang ada di soal. Apabila dicontoh, akar 2 ditambah x dikurangi akar 2 dikurangi x, maka dikalikan pada akar sekawannya menjadi akar 2 ditambah x ditambah akar 2 dikurangi x. Sehingga kebalikan dari tanda yang ada di soal. Apabila di soal tandanya plus, maka di perkalian sekawannya negatif. Begitu pula sebaliknya. Dan ingat, dalam perkalian sekawan, baik pembilang maupun penyebut harus dikalikan dengan akar sekawan yang sama, tanda yang sama. Ingat, tidak boleh berbeda ya, harus sama. Sehingga dikalikan akar sekawannya, akar 2 ditambah x ditambah akar 2 dikurangi x per akar 2 ditambah x ditambah akar 2 dikurangi x. Selanjutnya sama dengan limit x mendekati 0, x dikali akar 2 ditambah 2x ditambah akar 2 dikurangi x. Jadi x dalam kurung akar 2 ditambah x ditambah akar 2 dikurangi x. Per akar 2 ditambah x dikali akar 2 ditambah x menjadi 2 ditambah x. Negatif akar 2 dikurangi x dikali akar 2 dikurangi x menjadi negatif dalam kurung 2 dikurangi x. Selanjutnya sama dengan limit x mendekati 0, x dalam kurung akar 2 ditambah x ditambah akar 2 dikurangi x per 2 dikurangi 2, 0, x dikurang kembali dengan negatif x sama dengan x ditambah x menjadi 2x. Kemudian substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam persamaan. Sehingga diperoleh 0 dikali akar 2 ditambah 0 ditambah akar 2 dikurangi 0 per 2 dikali 0. Sama dengan akar 2 ditambah akar 2 per 2. Akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 2 akar 2 per 2 menjadi akar 2. Sehingga diperoleh limit x mendekati 0, x per akar 2 ditambah x dikurangi akar 2 dikurangi x sama dengan akar 2. Mudah bukan? Contoh soal berikutnya. Di sini tertera limit x mendekati 7, x dikurangi 7 per akar x dikurangi akar 7. Langsung ke pembahasannya ya. Sama dengan limit x mendekati 7, x dikurangi 7 per akar x dikurangi akar 7. Dikalikan dengan akar sekawannya. Ingat, apabila dalam soal akar x dikurang akar 7, maka dalam perkalian sekawannya kebalikan tandanya, sehingga menjadi akar x ditambah akar 7. Ingat kembali, dalam perkalian sekawan, baik pembilang maupun penyebut, perkalian sekawannya harus sama, tandanya sama, tidak boleh berbeda. Sehingga perkalian sekawan dalam soal ini, akar x ditambah akar 7 per akar x ditambah akar 7. Selanjutnya, limit x mendekati 7 dikalikan x dikurangi 7 dikali dalam kurung akar x
X ditambah akar 7 per akar X dikali akar X menjadi X, negatif akar 7 dikali akar 7 menjadi negatif 7. Di sini terdapat kesamaan X dikurangi 7 dalam pembilang dan X dikurangi 7 dalam penyebut. Dalam kasus ini bisa langsung dicoret. Mengapa? Karena soal ini menerapkan operasi perkalian. Ingat kembali, jika dalam soal menerapkan operasi perkalian dan pembagian, jika ada kesamaan, maka bisa langsung dicoret. Namun, jika dalam soal menerapkan operasi pengurangan maupun penjumlahan, maka tidak bisa langsung dicoret ya. Sehingga sisanya limit X mendekati 7 dalam kurung akar X ditambah akar 7 dalam tutup. Kemudian, substitusikan nilai X sama dengan 7 ke dalam persamaan. Sehingga diperoleh akar 7 ditambah akar 7 sama dengan 2 akar 7. Ingat ya, apabila nilai X sama dengan 7 telah disubstitusikan ke dalam persamaan, maka tidak perlu lagi ditulis limit X mendekati 7 ya. Sehingga diperoleh hasil limit X mendekati 7, X dikurangi 7 per akar X dikurangi akar 7 sama dengan 2 akar 7. Mudah bukan? Semoga paham. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 12020500108 dari kelompok 6 atau kelompok gamma. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut, ayo kita ketahui dulu apa itu mengalihkan dengan faktor sekawan. Kembali pada materi mungkin aliyah ya, pada materi limit fungsi aljabar, kita dapat menggunakan 3 cara dalam melakukan penyelesaian. Nah, cara yang pertama yaitu substitusi, dan cara yang kedua pemfaktoran, dan cara yang ketiga perkalian faktor sekawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara yang ketiga yaitu perkalian faktor sekawan. Yuk langsung kita lihat contoh soalnya. Nah, bisa kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 dari 8X per akar 4 tambah 6X kurangi akar 4 kurangi 4X. Nah, kita bisa lihat ke bawahnya pembahasan. Untuk mempermudah penulisan, misalkan 8X per akar 4 tambah 6X dikurangi akar 4 kurangi 4X sama dengan fungsi F. Itu hanya untuk mempermudah penulisan saja ya. Oke, kita lanjut. Dengan metode perkalian sekawan diperoleh. Nah, kita lanjut ya. Limit X mendekati 0 fungsi F sama dengan limit X mendekati 0 dari, ya tadi fungsi F nya berapa? 8X per akar 4 tambah 6X kurangi akar 4 kurangi 4X. Tadi soalnya sampai situ saja kan. Nah, cara menentukan perkalian sekawannya bagaimana? Kita cari dulu faktor mana yang memiliki tambah atau kurang. Nah, di antara penyebut dan pembilang, ya pembilang dan penyebut, mana kira-kira yang memiliki tambah atau kurang? Ya, ada di penyebut. Ya, di penyebut ada tanda kurang. Ya tidak, akar 4 tambah 6X kurang akar 4 kurang 4X. Kita bisa membuat faktor sekawan dari faktor penyebut tersebut. Bagaimana caranya? Nah, jika faktor asalnya adalah tambah, berarti kita buat faktor sekawannya menjadi kurang. Dan apabila faktor asalnya itu kurang, maka kita harus buat faktor sekawannya dengan tambah. Jadi harus saling melengkapi ya. Nah, bisa kita lihat karena faktor asalnya kurang ya, yang tadi penyebut tadi kurang, akar 4 tambah 6X kurang akar 4 kurang 4X. Nah, maka dikalikan dengan yang tambah, yaitu
akar 4 tambah 6x tambah akar 4 kurangi 4x per akar 4 tambah 6x tambah akar 4 kurangi 4x. Ya, jadi pembilang dan penyebut harus sama ya, tambah. Nah, itu cara pembentukan faktor sekawan. Oke, lanjut ke tahapan kedua. Limit x mendekati 0 dari fungsi f sama dengan limit x mendekati 0 dari 8x dikali akar 4 tambah 6x tambah akar 4 kurangi 4x per. Nah, di sana kenapa tiba-tiba menjadi 4 tambah 6x kurangi 4 kurangi 4x? Kalian bisa tahu ya sendiri cara perkalian a tambah b dikali a kurangi b. Hasilnya berapa? Yaitu a kuadrat dikurangi b kuadrat. Nah, jadi itu hasilnya. Kita posisikan di sana akar 4 tambah 6x itu adalah a dan akar 4 kurangi 4x itu adalah b. Nah, dan di sana perkaliannya sama kan? Kurang dan tambah. Seperti a tambah b dan dikali a kurangi b. Ya, di sana juga sama. Nah, jadi tinggal dikuadratkan. Dikarenakan a dengan b di sana itu berakar, jika dikuadratkan maka akarnya hilang. Nah, jadi hasilnya langsung 4 tambah 6x kurangi 4 kurangi 4x. Ya, lanjut kita kalikan semuanya. Ya, di tahap ketiga, limit x mendekati 0 dari 8x. Nah, di sana kan dalam kurung nggak bisa dioperasikan ya. Jadi tetap akar 4 tambah 6x tambah akar 4 kurangi 4x per, nah 10x ya. Dari apa? Dari 4 kurangi 4 habis, dan 6x ditambah 4x ya. Min ketemu min itu plus, jadi tambah 4x sama dengan 10x. Nah, lanjut. Nah, karena di pembilang dan penyebut sama-sama terdapat x ya, dan di pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi 2, maka kita bagi keduanya, dibagi 2x. Di pembilang terdapat 8x. 8x bagi 2x sama dengan 4 ya, dan penyebutnya 10x dibagi 2x sama dengan 5. Nah, jadi hasilnya limit x mendekati 0 dari 4 kali akar 4 tambah 6x tambah akar 4 kurangi 4x per 5. Nah, jika sudah seperti itu, tidak ada yang bisa diperkecil lagi ya, tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, maka kita langsung substitusikan x-nya menjadi 0 ya, seperti yang tertera pada soal. Nah, langsung limit x mendekati 0 dari fungsi f sama dengan 4 dikali akar 4 tambah 6 kali 0 tambah akar 4 kurangi 4 kali 0 per 5. Nah, di sana kita bisa lihat ya, 6 kali 0 dan 4 kali 0 itu pasti sama dengan 0, berarti habis. Jadi yang dalam kurung tersisa akar 4 tambah akar 4. Akar 4 tambah akar 4 sama dengan 2 akar 4. Ya, kita bisa lihat langsung ke bawahnya. Jadi limit x mendekati 0 dari fungsi f sama dengan 4 kali 2 akar 4 per 5. Nah, kita kalikan semuanya yang pembilang di sana ya, yang terdapat pada pembilang. 4 dikali 2 sama dengan 8 dikali akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2, berarti 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi hasilnya limit x mendekati 0 dari fungsi f sama dengan 16 per 5 ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, kita bisa lihat ya contoh soal berikutnya. Dengan menggunakan metode perkalian sekawan, tentukan nilai dari
limit X mendekati 0 dari akar 1 tambah 2X kurangi akar 1 kurangi 2X per X. Nah, pembahasannya, itu untuk mempermudah penulisan ya, seperti yang tadi. Nah, dengan metode perkalian sekawan, ya lanjut, limit X mendekati 0 dari fungsi F sama dengan limit X mendekati 0 dari, tadi ya tulis ulang contoh soalnya, akar 1 tambah 2X kurangi akar 1 kurangi 2X per X. Nah, kita kalikan dengan faktor sekawan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pertama, cari dulu apa yang mengandung tambah atau kurang. Kira-kira di sana pembilang atau penyebut? Nah, benar. Di sana pembilang ya, terdapat kurang. Ya tidak, akar 1 tambah 2X kurang akar 1 kurangi 2X. Nah, lalu kita jadikan faktor tersebut, lalu kita jadikan faktor sekawan dari faktor tersebut. Bagaimana caranya? Jika faktor asal itu kurang, berarti kita jadikan faktor sekawannya tambah. Nah, jadi dikali akar 1 tambah 2X tambah akar 1 kurangi 2X per, nah di situ kalian boleh ya, akar 1 tambah 2X sama akar 2X tambah 1 sama saja, tambah akar 1 kurangi 2X. Nah, lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi limit X mendekati 0 dari fungsi F sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 tambah 2X, ya seperti tadi ya, yang A tambah BA kali A kurangi B. Nah, jadi kita hilangkan langsung akarnya, digantikan dengan kurang di tengahnya. Jadi 1 tambah 2X kurang 1 kurangi 2X. Oke. Nah, yang bawahnya juga dikalikan ya, X kali akar 1 tambah 2X tambah akar 1 kurangi 2X. Nah, lanjut. Nah, jadi bagaimana? Kita langsung sederhanakan ya semuanya, yang bisa ditambah-tambah, yang bisa dikali-kali. Limit X mendekati 0 dari fungsi F sama dengan limit X mendekati 0 dari 4X per X dikali, ya, kenapa jadi 4X? Kita bisa lihat ya, 1 dikurangi 1 itu habis, dan 2X, nah min ketemu min itu plus, jadi 2X tambah 2X sama dengan 4X. Nah, karena penyebutnya tidak bisa disederhanakan, tetap kita tulis demikian. Nah, kita bisa lihat ya dari tahap ketiga ini, di mana pembilang dan penyebut terdapat X di sana. Nah, kita bagi pembilang dibagi X dan penyebutnya juga dibagi X. Maka 4X bagi X sama dengan 4. Ya, dan X bagi X sama dengan 1 ya, jadi 1 tidak usah ditulis karena di sana terdapat perkalian ya, 1 kali ya yang dalam kurung tersebut. Nah, jadi hasilnya limit, kita lihat ya di tahap 4, limit X kita lihat ya di tahap 4, limit X mendekati 0 dari fungsi F sama dengan limit X mendekati 0 dari 4 per akar 1 tambah 2X tambah akar 1 kurangi 2X. Nah, jika sudah sesederhana seperti itu, kita langsung substitusikan X-nya menjadi 0 sebagaimana yang tertera pada soal ya, pada contoh soal. Nah, jadi limit X mendekati 0 dari fungsi F sama dengan 4 kurangi akar 1 tambah 2 kali 0 tambah akar 1 kurangi 2 kali 0. Ya, nah kita bisa lihat di sana pembilangnya tetap ya 4 karena tidak ada yang lain-lain ya. Nah, jadi akar 1 kan sama dengan 1 ya, tinggal tambahkan. Jadi 1 tambah 1 sama dengan berapa? Nah, 2 kan, penyebutnya 2. Nah, 4 dibagi 2 bisa kan? Nah, jadi hasil akhirnya adalah limit X mendekati 0 dari fungsi F sama dengan 2. Oke, cukup sekian mungkin dari saya.
Maaf bila banyak kesalahan yang terjadi pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DPS Sapojiha dari kelompok Gamma akan menjelaskan tentang limit tak terhingga. Lambang teta dibaca tak terhingga digunakan untuk menyatakan nilai yang besar sekali atau nilai yang tak dapat ditentukan besarnya. Perhitungan yang biasa digunakan dengan melibatkan bilangan tak terhingga yaitu 0 per teta sama dengan 0 dan teta per 0 sama dengan teta. Nilai limit fungsi di titik tak terhingga atau teta. Nilai limit fungsi berbentuk lim x mendekati teta fx per gx. Jika derajat fx, maka lim x mendekati teta fx per gx sama dengan a per p, dengan a merupakan koefisien pangkat tertinggi dari fx dan p merupakan koefisien pangkat tertinggi dari gx. Catatan: lim x mendekati teta ax pangkat m plus bx pangkat m min 1 plus cx pangkat m min 2 per px pangkat n plus qx pangkat n min 1 plus rx pangkat n min 2 sama dengan L. Jika m kurang dari n, maka L sama dengan 0. Jika m sama dengan n, maka L sama dengan a per p. Jika M lebih dari N, maka L sama dengan teta. Contoh: tentukan nilai dari limit fungsi berikut. A sama dengan lim x mendekati teta 3x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 1 per x pangkat 3 plus 3x pangkat 2. Yang kedua, lim x mendekati teta 2x pangkat 3 plus x 5x pangkat 2 min 3x pangkat 3x plus 2 per 5x pangkat 3 min x pangkat 2. Jawabannya yang ke-1. Yang ke-1, lim x mendekati teta 3x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 1 per x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 sama dengan lim x mendekati teta 3x pangkat 3 per x pangkat 3 min 2x pangkat 2 per x pangkat 3 plus 1 per x 3. Kenapa bisa pangkat 3? Karena harus yang besar pangkatnya. Per x pangkat 3 per x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 per x pangkat 3 sama dengan lim x mendekati teta 3 per 2 per x 3 plus 1 per x pangkat 3 per 1 plus 3x min x. Karena harus dibuang x-nya tergantung pangkat. Sama dengan 3 min 2 per teta plus 1 per teta karena x-nya diubah menjadi teta per 1 plus 3 per teta sama dengan 3 min 0 per 1 min 0 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Dan yang kedua, lim x mendekati teta 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 3x plus 2 per 5x pangkat 3 min x pangkat 2 sama dengan lim x mendekati teta 2x pangkat 3 per x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 per 5x pangkat 3 min 3x per x pangkat 3 plus 2x 2 per x pangkat 3 karena x-nya harus sama ya. Per 5x pangkat 3 per x pangkat 3 min x
pangkat 2 per X pangkat 3 sama dengan lim X mendekati theta 2 plus X min 3 per X2 plus 2 per X pangkat 3 per 5X 1 per 3X sama dengan 2 plus 5 per theta min 3 per theta plus 2 per theta per 5 min 1 per theta sama dengan 2 plus 0 min 0 plus 0 sama dengan per 5 min 0 sama dengan 2 per 5. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridwan Effendi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dan juga contoh dari nilai limit fungsi berbentuk tak hingga yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Devia Islah Fauzia. Oke, langsung saja untuk menentukan nilai limit fungsi berbentuk limit fx akar fx dikurangi akar gx dengan x mendekati tak hingga. Untuk menentukan nilai limit fungsi irasional berbentuk limit akar fx dikurangi gx akar gx dengan x mendekati tak hingga dapat dilakukan dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Catatan: limit ax akar ax plus b dikurangi akar bx plus q dengan x mendekati tak hingga sama dengan L. Jika a kurang dari b, maka L sama dengan min tak hingga. Jika a sama dengan p, maka L sama dengan 0. Jika a lebih dari p, maka L sama dengan positif tak hingga. Oke, lanjut ke yang B. Limit akar dari ax kuadrat plus bx plus c dikurangi akar px kuadrat plus qx plus r sama dengan L dengan x mendekati tak hingga. Jika a kurang dari p, maka L sama dengan negatif tak hingga. Jika a sama dengan p, maka L sama dengan b min q per 2 kali akar a. Jika a lebih besar dari p, maka L sama dengan positif tak hingga. Oke, lanjut ke contoh yang A. Tentukan nilai limit tak hingga lim akar dari 3x kuadrat min 2x plus 1 min akar x kuadrat min x plus 1 dengan x mendekati tak hingga. Jawab: kita kali ini menggunakan perkalian sekawan. Langsung saja kita ke sini. Lim 3 akar 3x kuadrat min 2x plus 1 min x kuadrat min akar x kuadrat min x plus 1 dikali dengan akar 3x kuadrat min 2x plus 1 plus akar x kuadrat min x plus 1 per 3 akar 3x kuadrat min 2x plus 1 plus akar x kuadrat min x plus 1 dengan x mendekati tak hingga. Jadi ini harus positif dan ini juga positif dan semuanya ini harus sama. Lim 3x kuadrat min 2x plus 1 min x kuadrat min x plus 1. Jika akar dikali akar, maka otomatis akar itu akan hilang. Per akar 3x kuadrat min 2x plus 1 plus akar x kuadrat min x plus 1 dengan x mendekati tak hingga. Dan langsung saja kita ke sini, kita penyederhanaan. Lim x
lim 3x kuadrat min 2x plus 1 min x kuadrat min x plus 1 per akar 3x kuadrat min 2x plus 1 ditambah akar x kuadrat min x plus 1. Maka akan memperoleh 2x kuadrat min x per 3x kuadrat akar 3x kuadrat min 2x plus 1 plus akar x kuadrat min x plus 1. Jadi karena ini pangkat paling terbesar yaitu 2x kuadrat, maka semuanya bilangan di sini harus x kuadrat dibagi x kuadrat maksudnya. Mohon maaf. Lim 2x kuadrat per x kuadrat min x per x kuadrat per akar dari 3x kuadrat per x pangkat 4 min 2x dibagi x pangkat 4 plus 1 dibagi x pangkat 4 ditambah akar dari x kuadrat per x pangkat 4 min x dibagi x pangkat 4 plus 1 dibagi x pangkat 4 dengan x mendekati tak hingga. Kenapa di sini x pangkat 4 sedangkan di sini x pangkat 2? Karena di sini bilangan kuadrat paling terbesar yaitu x kuadrat, sedangkan di sini ada akarnya. Maka akar ditambah x kuadrat itu menjadi x pangkat 4. Oke, lanjut. Lim 2 min 1 per x per akar dari 3 dibagi x kuadrat min 2 dibagi x pangkat 3 plus 1 dibagi x pangkat 4 plus akar dari 1 per x kuadrat min 1 dibagi x pangkat 3 plus 1 dibagi x pangkat 4 akan diperoleh. Maka kita masukkan si x bilangan tak hingga ini, maka akan kita peroleh 2 min 0 per 0 plus 0 sama dengan 2 per 0, maka hasilnya tak hingga. Kemudian contoh yang kedua yaitu yang B. Tentukan hasil dari limit akar x kuadrat min 4x plus 5 dikurangi akar x kuadrat plus 2x plus 1 dengan x mendekati tak hingga. Maka dengan cara termudah kita menggunakan rumus B min Q per 2 kali akar A. Mengapa kita bisa menggunakan rumus itu? Karena di sini yang A dan yang Q karena di sini yang A dan yang P itu sama. Jadi A sama dengan P. Maka kita boleh menggunakan rumus B min Q per 2 kali akar A. Jadi untuk fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5 diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 5. Gx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 diperoleh P sama dengan 1, Q sama dengan 2, dan R sama dengan 1. Limit akar x kuadrat min 4x plus 5 min akar x kuadrat plus 2x plus 1 dengan x mendekati tak hingga, maka kita peroleh hasilnya yaitu dengan memakai rumus yang tadi, B min Q per 2 kali A, 2 kali akar A maksudnya, mohon maaf, min 4 min 2 per 2 kali 1 sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Ini hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farda Maksumi dari kelas PMTKB dengan NIM 12020050043. Setelah apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai apa itu limit fungsi aljabar dan bagaimana cara mencari limitnya, untuk lebih memahami apa itu limit
di sini kami menyediakan beberapa soal tentang limit. Di antaranya yaitu ada 6 soal. Anda sekalian bisa mengerjakan latihan ini sebagai pemahaman materi. Silakan men-stop video terlebih dahulu dan kerjakan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. Baiklah, di sini kita jawab latihan yang tadi sudah ada. Untuk nomor pertama, limit X mendekati 3. 6. Limit X mendekati 3, 6 sama dengan jawabannya 6. Kenapa 6? Karena kita memakai sifat limit yang pertama, yaitu limit K sama dengan K. Limit X mendekati A, K sama dengan jawabannya K. Maka di sini jawabannya 6. Soal nomor 2. Soal nomor 2 kita menggunakan cara substitusi, yaitu limit X mendekati 2, X kuadrat plus 6X plus 1. Jawabannya limit X mendekati 2, X kuadrat plus 6X plus 1. Kita masukkan nilai X-nya ke dalam bentuk, yaitu X2, X di sini jadi 2, di sini juga jadi 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 6 kali 2 sama dengan 12, dan plus 1. 1 tetap karena tidak ada variabel X di sini. Maka 4 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 17. Jadi jawabannya ialah 17. Selanjutnya kita membahas nomor 3. Di sini kita menggunakan cara pemfaktoran. Limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6. Jawab, limit X mendekati 3, soalnya kita tulis kembali. Lalu limit X mendekati 3 sama dengan X kuadrat min 9 kita faktorisasi menjadi X min 2, X plus 3. X kuadrat min X min 6 juga kita faktorisasi menjadi X min 3, X plus 2. Di sini karena X min 3 dengan X min 3 sama, maka kita coret. Setelah dicoret, maka hasilnya limit X mendekati 3 sama dengan X plus 3 per X plus 2. Maka dari situ, di sini kita masukkan, substitusikan nilai X-nya ke dalam ini. Ke dalam nilai X-nya kita ganti 3. Jadi 3 ditambah 3 per 3 ditambah 2 sama dengan 6 per 5. Kita lanjut ke nomor 4. Limit X mendekati min setengah per 2X min 1 per 2 min akar 4X plus 6. Cara mengerjakan soal seperti ini kita menggunakan cara perkalian sekawan. Limit X mendekati min setengah sama dengan 2X min 1 per 2 min akar 4X plus 6. Limit X mendekati min setengah 2X min 1 per 2 min 4X plus 6. Kita kalikan dengan sekawannya, yaitu sekawan dari 2 min akar 4X plus 6 ialah 2 plus akar 4X plus 6. Lalu kita kalikan 2X min 1 dikali 2 plus akar 4X plus 6 per 2 kali 2, 4. Karena di sini sama-sama akar, maka hanya akarnya saja yang hilang. Jadi 2 plus sama min 4X plus 6. Yang bagian atas tidak usah dikalikan biar mempermudah. Lanjut, limit X mendekati min setengah 2X min 1 dikali 2 plus akar 4X plus 6 per min 4X plus 2. Limit X mendekati min setengah per 2X min 1 dikali 2 plus akar 4X plus 6 per min 2 per 2X plus 2X min 1. Di sini kenapa 2X-nya kita dirubah? Karena agar mempermudah untuk pencoretan atau untuk mencoret bagian atas dengan bagian bawah. Karena ini sama kan? Ini sama, jadi kita bisa coret. Agar mempermudah perhitungan. Jadi limit X mendekati min setengah 2 plus akar 4X plus 6 min 2.
limit X mendekati min setengah per 2 plus akar 4 dikali X-nya kita masukkan kan, min setengah plus 6 per min 2. Limit X mendekati setengah, min setengah sama dengan 2 plus akar, ini kan 4 dikali min setengah, min 2 plus 6 per min 2. Limit X mendekati min setengah, 2 plus akar 4 per min 2. Limit X mendekati min setengah, 2 plus 2 per min 2. 2 tambah 2, 4. Min 2 tetap, 4 dibagi min 2 jawabannya min 2. Kita lanjut mencari nilai limit X mendekati tak hingga. Di sini ada 4X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 6X plus 1 per 3X pangkat 3 plus 3X plus 2. Nah, di sini ada cara cepat untuk mencari limit ini. Kita hanya tinggal melihat nilai pangkatnya. Itu nilai pangkat. Karena di sini nilai pangkatnya sama, yaitu sama-sama 3, maka jika nilai pangkatnya sama, nilai A sama dengan nilai P, maka dapat dicari dengan M per N atau angka sebelum X-nya angka sebelum X yang sama dibagi saja. Jadi di sini M-nya itu 4. Kenapa? Karena ini kan pangkatnya sama. M-nya itu 4, N-nya 3. Maka nilainya M per N sama dengan 4 per 3. Selanjutnya kita mengerjakan nilai limit X mendekati tak hingga. Di sini terdapat 2 cara untuk mencari limit X mendekati tak hingga. Ada cara pertama dengan ada cara kedua. Cara pertama yaitu yang 2X plus 4-nya kita pangkatin 2 dan lalu kita akarkan. Jadi limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat plus 6X plus 5 minus akar 2X plus 4 dikuadratkan. Limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat plus 6X plus 5 minus akar 4X plus 16X plus 16. Setelah kita menemukan akar ini, kita tentukan nilai A, B, C, P, Q, R. Setelah kita menemukan cara ini, ternyata bisa dilihat nilai A dengan nilai P-nya yaitu sama-sama 4. Karena nilai A dengan nilai P sama-sama 4, maka bisa menggunakan rumus ini, yaitu B min Q per 2 akar A. Masukkan nilai B-nya, nilai Q, nilai A. Nilai B ia 6, nilai Q 16, nilai A 4. 6 dikurang 16 sama dengan min 10 per akar 4, 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Sama dengan min 10 per 4, kita perkecil menjadi min 5 per 4. Yang terakhir, limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat plus 6X plus 5 min 2X plus 4. Ini bisa kita cari melalui cara kedua, yaitu kita kalikan minusnya dengan yang dalam kurung. Jadi limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat plus 6X plus 5 minus 2X min 4. Karena min kali 2X min 2X min kali plus 4X min 4. Kita tentukan nilai A, B, C, D, E. Nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, nilai E. Lalu ditemukan bahwa nilai A sama dengan nilai D kuadrat. Itu nilai 4 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ialah 4. Jadi 4 sama dengan 4. Maka nilai A sama dengan nilai D kuadrat. Kita masuk ke rumus, yaitu B per 2 akar A plus E sama dengan B-nya masukin 6 per 2 akar 4. 4. Akar 4 itu nilai A plus min akar 4 sama dengan 6 per 2, 4 akar 4, 2 min 4. 6 per 4, 2 kali 2, 4 minus 4. Ini per 4 kali 4 dibagi 4, 1 kali 6, 6. 4, di sini anggap 1 ya. 4 dibagi 1, 4 kali 4, 16. 6 min 16 per 4 sama dengan min 10 per 4 sama dengan min 5 per 4. Jawabannya sama dengan 2 cara yang berbeda. Baik, sekian presentasi atau penjelasan video pembelajaran dari kelompok gamma. Semoga dengan adanya pembelajaran ini dapat
membuat Anda mengerti apa itu limit fungsi aljabar dan lebih memahami tentang limit fungsi aljabar serta lebih mencintai matematika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.